Ya, mulai. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Anggora Rahab, umur saya 19 tahun. Waktu kecil paling sering main permainan tradisional apa sama teman-teman? Permainan yang saya sering mainkan adalah permainan pecah piring waktu kecil. Yang batu yang disusun terus dia dilempar pakai bola basket. Oh. Ya, ada beberapa banyak juga sih seperti permainan petak umpet dan ada apa ya? Permainan monopoli dan ludo sering juga saya mainkan. Lumbung itu permainan yang saya sering mainkan. Permainan zaman dulu yang menurut kamu paling seru apa? Ya, permainan yang saya sebutkan yang pertama permainan pecah piring itu. Karena di situ sensasinya sangat keren. Iya. Kapan terakhir main permainan tradisional? Terakhir main itu di kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP umur sekitar 14 tahun sepertinya. Apa sih dampak positif dari permainan tradisional? Dampak positif menurut saya lebih seru, masa kecil lebih seru, lebih sigap, lebih cerdas menangani sesuatu, lebih bisa menyusun strategi dan juga bermain juga dengan emosi bersama teman. Jangan emosi, jangan langsung marah. Bisa juga dari situ ditimbulkan sebuah kesenangan gitu. Tapi intinya bermain itu ya memang untuk kesenangan. Apa dampak negatif dari permainan tradisional? Dampak negatifnya menurut saya itu seperti ada hal yang membuat kita jengkel jika kita kalah. Ada juga yang bisa merusak pertemanan gara-gara mungkin kalah atau gimana. Ada juga yang menurut saya kayak seperti yang permainan-permainan yang dia diharuskan teman yang mengajak seperti ada taruhannya, seperti kita mengajarkan seperti kita melakukan judi gitu. Kamu termasuk orang yang sering main game online nggak? Jujur saya kurang tertarik bermain permainan online karena kurang bisa aja gitu. Jatuhnya saya kalau bermain game online itu kalau bersama teman ya jadi beban. Tapi pernah main game online? Pernah. Game online apa yang sering kamu mainkan? Dulu juga saya bermain warnet seperti bermain GTA, permainan Point Blank, Losaga, Dragones, game mobile juga saya bermain Mobile Legends, Free Fire juga, COD, PUBG juga saya bermain. Banyak. Iya. Biasanya berapa lama dihabiskan untuk main game online? Tergantung gamenya sih. Kalau gamenya itu seru, mungkin satu orang saya bermain sampai mata saya sakit. Biasanya ya dari pagi sampai malam pernah juga gitu main game online, jeda-jeda sedikit doang gitu. Apa sih dampak positif dari game online? Dampak positifnya ya, dampak positifnya itu kita lebih bisa sabar dalam bermain game online dan juga bisa menyukai sebuah desain yang diberikan oleh game dan juga banyak belajar seperti banyak game yang saya mainkan itu game-game dari luar seperti yang berbahasa Inggris, jadi sedikit-sedikit kita bisa mengerti apa game yang sedikit-sedikit kita bisa mengerti bahasa Inggris yang diberikan oleh game tersebut. Ada juga beberapa game yang memberikan ilmu yang menyusun strategi gitu, membuat lebih dewasa kita dalam memilih sesuatu gitu. Apa dampak negatif dari game online? Dampak negatif bermain online itu ketika kita sudah candu, itu biasanya
hal-hal yang kita pengen itu seperti membeli skin ataupun membeli yang sudah mengharuskan kita mengeluarkan uang. Biasanya itu menurut saya itu hal yang negatif. Juga yang seperti banyaknya menghabiskan waktu, itu juga menurut saya dampak negatifnya. Mata juga menguning gara-gara game, nggak karena game juga sih, kadang karena bermain HP juga, tapi lebih banyaknya anak muda sekarang negatifnya karena bermain game online juga sih. Menurut kamu, lebih seru permainan tradisional atau game online? Menurut saya lebih seru permainan tradisional ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baharudin Fatullah, usia saya 20 tahun. Waktu kecil paling sering main permainan tradisional apa sama teman-teman? Waktu kecil mungkin paling sering main permainan tradisional, kelereng, terus petak umpet. Dua itu mungkin. Permainan zaman dulu yang menurut kamu paling seru apa? Yang paling seru antara petak umpet sama betengan mungkin. Kenapa tuh serunya? Serunya karena kita gerakan, nggak cuma diam, jadi lebih berasa aja gitu mainnya. Kapan terakhir main permainan tradisional? SMP. Tahun berapa tuh? Tahun 2014-2015 lah. Apa sih dampak positif dari permainan tradisional? Kalau permainan tradisional mungkin kita jadi banyak bersosial ya antara teman, terus juga badan sehat kan karena gerak langsung. Terus juga kalau permainan tradisional itu kita juga belajar bagaimana cara bersosialisasi gitu. Apa dampak negatif dari permainan tradisional? Dampak negatif, lupa waktu, itu juga bisa kan, karena kadang sampai maghrib juga kan bermain bola. Terus juga kadang berantem, karena kadang kan nggak ada pengawasan orang tua, jadi bisa jadi terjadi hal yang tidak diinginkan. Kamu termasuk orang yang sering main game online nggak? Lumayan sering, Game online apa yang sering kamu mainkan? banyak. Mobile Legends, PUBG, sekarang juga Apex Legends baru juga main sih. Biasanya berapa lama waktu yang diberikan untuk main game online? Sekitar, kalau mainnya sekitar 3-4 jam lah sehari minimal. Apa sih dampak positif dari game online? Kalau dampak positif mungkin kalau game online kita juga bisa bersosial sama yang jauh kan, karena ada ada fitur yang bisa berbicara ke orang lain kan di dalam game itu. Itu mungkin salah satunya. Kalau dampak negatif dari game online? Dampak negatifnya sama kayak game tadi, lupa waktu, terus juga boros kuota mungkin lebih. Terus tangannya juga bisa jadi sakit kalau terlalu lama. Terus mata juga bisa sakit. Banyak sih. Terus menurut Bahar, lebih seru permainan tradisional atau game online? Dua-duanya punya keseruan masing-masing. Cuma kalau untuk anak usia di bawah SMP mungkin seharusnya lebih ke permainan tradisional ya. Karena di usia segitu masih seharusnya belum terlalu banyak mainkan game online. Tapi kalau usia gede juga bisa game online juga. Kalau buat lo, lebih seru permainan tradisional atau game online? Untuk sekarang ya game online. Oke. Nah, Halo, nama aku Wida, umurku 21 tahun. oke. Waktu kecil paling sering main permainan tradisional apa sama teman-teman? Tajingkrik. Apa tuh tadi? Tajingkrik yang bantu jadi lempar terus jingkrik-jingkrik gitu loh pakai satu kaki. Yang itu kan? Yang ada gambar gunung kan? Iya, ya ada gituannya, ada gambar gunung ya. Oh,
Gaple ya? Taplak ya? Bukan. Gabrak gunung. Taplak bukan sih itu? Gaple mah di Bukan. pos. Tajingkrik. Jadi sehari namanya. Bisa yang lain. Sebutin yang banyak dong. Congklak. Apalagi ya? Oh, petak umpet. Petak jongkok. Oke. Udah sih, itu. Permainan zaman dulu yang menurut kamu paling seru apa? Itu, petak umpet. Kenapa tuh serunya? Iya, karena kan kalau misalnya main di lapangan tuh kita jadi kayak luas gitu kan, kayak bisa ngumpet di belakang mobil, bisa ngumpet di belakang mana kayak gitu. Ya, seru, nyari-nyari gitu. Kapan terakhir main permainan tradisional? Wah. Pas kayaknya terakhir itu SMP. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 9 tahun yang lalu. Mungkin. Main apa itu? Congklak. Apa sih dampak positif dari permainan tradisional? Melatih ini sih, apa sih, motorik ya. Melatih motorik sama daya ingat juga sih. Apa dampak negatif dari permainan tradisional? Mungkin cedera. Kalau permainan tradisional itu kan kayak banyak lari-lariannya gitu ya. Mungkin kayak gitu lebih mudah cedera. Kamu termasuk orang yang sering main game online nggak? Enggak. Tapi pernah main game online? Pernah, tapi kalau kayak game-game yang cowok gitu nggak pernah sih. Emang game online apa yang pernah kamu mainkan? Among Us. Among Us. Biasanya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk main game online? Oh, kalau yang waktu itu sih kalau main Among Us karena rame-rame jadi lama. Berapa lama tuh? Mungkin ada sekitar 3 jaman. Apa sih dampak positif dari game online? Suara motor ya? Mungkin kalau game online-nya mainnya sama teman-teman gitu kayak nambah komunikasi sih. Udah, itu doang. Kayaknya sih. Apa dampak negatif dari game online? Kecanduan gadget, kayak terlalu sering lama ngeliatin HP kan. Bisa radiasi juga. Kayak gini jadi minus matanya gitu kan. Oke, menurut Ida lebih seru permainan tradisional atau game online? Seruan tradisional sih. Kenapa tuh? Karena apa ya, selain kita mainnya juga ketemu face to face sama temen, terus ada olahraganya juga karena lari-larian kan. Itu sih seru. Jadi nama gue Ivana, umur gue 21 tahun. Waktu kecil paling sering main permainan tradisional apa sama teman-teman? Petak umpet, gobak sodor, terus paling itu aja sih yang sering dimainin. Permainan zaman dulu yang menurut kamu paling seru apa? Petak umpet, Kenapa tuh? karena seru aja nyari temen, terus kadang dikerjain temennya pulang ke rumah. Jadi nyari-nyari sampai sore padahal udah pulang orangnya. Kapan terakhir main permainan tradisional? Kayaknya berapa puluh tahun yang lalu ya, kayak waktu SD. Tahun berapa tuh? Tahun 2012 mungkin. Apa sih dampak positif dari permainan tradisional? Lebih bikin pertemanan jadi jauh lebih erat karena kan kita ketemu setiap hari, terus juga lebih seru aja sih dibandingkan kayak sekarang kan mungkin orang-orang lebih megang gadget ya dan segala macem. Apa sih dampak negatif dari permainan tradisional? Dampak negatifnya mungkin karena sering di luar jadi lebih sering kena panas matahari jadi gampang hitam kali ya. Oke. Kamu termasuk orang yang sering main game online nggak? Enggak, Tapi pernah main game online? pernah sesekali.
Game online apa yang pernah kamu mainkan? Waktu itu pernah nyoba main Mobile Legend, cuman karena nggak bisa-bisa jadi nggak main lagi. Biasanya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk main game online? Sekitar 30 menit sampai 1 jam sih kalau misalnya emang lagi senggang. Apa sih dampak positif dari game online? Nggak ada dampak positifnya. Kalau dampak negatif dari game online? Buang-buang waktu, terus juga mungkin buat beberapa orang itu hal yang menguntungkan ya, tapi kalau buat diri sendiri sih ya buang-buang waktu, terus juga buang-buang uang karena kan beli kuota. Kalau dulu kan waktu main masih zaman-zaman kuota ya, belum ada wifi, jadi ya itu. Oke, menurut kamu lebih seru permainan tradisional atau game online? Kalau boleh jujur sih lebih seru permainan tradisional ya, karena lebih tatap muka sama temen, ketemu langsung, ngobrol. Kalau game online kan ya kita main sendiri, walaupun emang mainnya bareng-bareng, tapi kan nggak ketemu secara langsung, nggak interaksi secara langsung. Ulang kali ulang. Oke. Sampai mana? Menurut kamu lebih seru permainan tradisional atau game online? Lebih seru mainan tradisional. Karena mainan tradisional tuh kita bisa ketemu langsung, interaksi secara langsung. Kalau game online kan walaupun kita mainnya bareng-bareng sama teman, tetap mainnya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Itu sih. Oke, cut. Halo, nama gue Faiz Alwan, umur gue 20 tahun. Waktu kecil paling sering main permainan tradisional apa sama teman-teman? Permainan tradisional pas kecil main congklak. Oke. Ya. Terus apa? Apa sih? Apa aja, masa coklat doang? Oh, congklak, terus apa lagi ya? Kayak congklak aja sih, lebih sering karena kan punya ade jadi main terus sama dia, nemenin dia main. Permainan zaman dulu yang menurut kamu paling seru apa? Permainan zaman dulu, layangan sih kayaknya. Kelihatan dari warna kulit suka main layangan. Siap. Kapan terakhir main permainan tradisional? Terakhir ya, udah lama banget sih, tapi di tahun-tahun masih SMP kelas 3 itu berarti tahun 2017 kayaknya. Main apa tuh? Main coklat itu tadi. Soalnya pernah dulu di satu tempat dulu sama teman-teman SMP kelas 3 itu nginep di puncak, terus main Uno dulu, tapi abis itu main congklak. Emang kebiasaannya sih dari teman kecil sampai SMP tuh berteman sampai SMP, jadi main congklak terus gitu. Emangnya apa sih dampak positif dari permainan tradisional? Dampak positif apa ya? Ya permainan yang ini aja sih. Tuh, apa? Ntar dulu. Oh ya, dampak positifnya main permainan tradisional ya senang aja sih. Terus sama ya bikin bahagia aja. Sumpah. Nggak bisa. Apa dampak negatif dari permainan tradisional? Apa dampak negatif? Kayaknya nggak ada deh. Semuanya bikin senang aja sih. Apalagi kan permainan-permainan yang kalau di masa-masa kecil tuh kayaknya nggak ada yang bikin ini sih. Dampaknya negatif, untuk negatifnya. Itu. Kamu termasuk orang yang sering main game online nggak? Game online, ya. Game online apa yang sering kamu mainkan? Mobile Legends, PUBG, Valorant, terus GTA 5. Biasanya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk main game online? Selama pandemi ini berasa ya pernah main Mobile Legends itu dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Itu paling lama. Nge-push rank. Apa sih dampak positif dari game online?
Dampak positif ya. Eh, yang gue lihat dari sekarang sih dampak positif game online tuh ya udah ini banget ya kayaknya ya. Menjadi pusat-pusat untuk para gamers yang mencari cuan untuk bikin konten gitu. Jadi menurut gue sekarang game online itu apa ya? Tadi udah nyusun katanya gitu loh. Jadi menurut gue sih sekarang game online itu nggak sekedar cuman hanya main game bersama teman, tetapi yang gue lihat sekarang nih di manapun, sosial media manapun, live streaming dimanapun, kayaknya game online ini udah kayak menjadi sebuah platform platform untuk orang-orang yang ingin bermain game online itu. Dan dampak positif tadi tuh buat dampak positif kan sih apa? Tadi gue udah dampak positif. Oh, positif kan ya? Ya, dan udah banyak orang-orang yang berhasil di dunia game online ini, termasuknya Mobile Legends, yang gua tahu. Apa dampak negatif dari game online? Dampak negatifnya ya, mungkin untuk orang-orang yang nggak terbiasa untuk main game online dengan dengan nyusun katanya ya, dengan waktu yang lama, dengan jangka waktu yang dampak negatif dari game online sih menurut gua mungkin untuk orang-orang yang bermain game tidak apa tadi banyak cahaya jadi ngeblank gua. Ya, lupa. Ini langsung aja apa di ruang aja? Maafkan aku editor. Banyak kan. Oke. Dampak negatifnya untuk bermain game online ya, yang gue tahu sih lupa lagi gue. Apa sih tadi? Lupa waktu ya? Oh ya. Dampak negatif untuk bermain game online menurut gue ya lupa waktu sama apalagi ya, lupa makan, lupa banyak deh kayaknya kalau game online, karena emang seseru itu sih menurut gue kalau untuk game online. Makanya kenapa banyak orang yang bermain game online tuh udah pasti yang kayak berjam-jam, udah kayak rutinitasnya aja, apalagi selama pandemi kayak gini kan, jadi yang kayak nggak ada waktu lagi, nggak ada kegiatan lain lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Menurut kamu lebih seru permainan tradisional atau game online? Apa tadi? Aduh, ngeblank. Gue gini-gini aja. Menurut kamu lebih seru permainan tradisional atau game online? Oh, itu ya. Sebenarnya game online, cuman kalau untuk secara bermain langsung ya, karena kan dari kecil kalau dengan bermain tradisional tuh kan sama-sama teman-teman ketemu langsung, bermainnya walaupun berbeda, tapi menurut gua kalau game online tuh seru-seru juga sih sebenarnya, cuman ya perbedaannya itu aja sih, dengan virtual dan gak virtual ya gitu. Jadi seruan mana? Oh iya, seruannya ya. Lupa gua. Seruannya tadi udah kayaknya deh, game online. Ya, game online. Oke, thank you Pak Is. Oh udah. Panik. Hai guys, perkenalkan nama gue Santi Safira, umur gue 20 tahun. Oke. Waktu kecil paling sering main permainan tradisional apa sama teman-teman? Dulu sering banget main benteng, petak umpet, congklak, bekel, ya berbagai permainan tradisional lainnya lah.
Permainan zaman dulu yang menurut kamu paling seru apa? Benteng sih, kayak lari-larian, bahkan juga pernah sampai jatuh, kaki borokan juga pernah. Kapan terakhir main permainan tradisional? Terakhir SMK juga masih pernah sih, waktu itu di sekolah main karet, waktu itu pernah. Tahun berapa tuh? Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu mungkin ya. Apa sih dampak positif dari permainan tradisional? Dampak positifnya sih mungkin lebih kenal teman secara langsung ya, berinteraksinya secara langsung, terus juga kayak lebih banyak temennya, gak sibuk sendiri, jadi kayak lebih banyak interaksinya lah sama teman-teman. Apa dampak negatif dari permainan tradisional? Dampak negatifnya kalau mainnya lupa waktu sih ya, kayak maghrib masih main benteng itu bahaya, karena saya pernah sampai jatuh. Jadi jangan ditiru ya guys. Kamu termasuk orang yang sering main game online nggak? Pernah, cuman gak yang hobi banget main game online sih. Game online apa yang sering kamu mainkan? Sukanya mainnya yang gak ada tantangannya sih, kayak masak-masakan atau apa ya, ya sedikit muter otak dikit tapi nggak yang terlalu nantang kayak berantem-berantem atau game-game yang apa ya tuh yang tembak-tembakan gitu, kurang suka sih. Biasanya berapa lama waktu yang dihabiskan untuk main game online? Di selang-selang gabut paling ya 30 menit sampai 1 jam lah, itu juga ada jedanya tapi ya guys. Apa sih dampak positif dari game online? Mungkin dampak positifnya kalau ada bahasa Inggrisnya jadi lebih ngerti bahasa Inggris kalau sambil belajar ya, tapi terus kita lebih ngerti apa ya, kayak dunia digital atau internet lah gitu. Apa dampak negatif dari game online? Dampak negatifnya sih sebenarnya gak jauh beda sama yang tradisional ya. Kalau kita mainnya berlebihan atau lupa waktu, itu udah pasti jadi dampaknya negatif. Menurut kamu lebih seru permainan tradisional atau game online? Masing-masing punya keseruannya sendiri, cuman kalau yang tradisional itu mungkin karena interaksinya lebih real ya sama temen, lebih rame-rame juga, itu lebih vibes-nya lebih berasa serunya sih. Jadi apa yang lebih seru, permainan tradisional atau game online? Tradisional. Oke.